Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. Tak kuasa menahan air mata, Maarten Paes merinding namanya menggema di Stadion GBK. Hal ini pun membuat Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders tak sabar ingin secepatnya bergabung bersama skuad Garuda melawan Bahrain dan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes rupanya sampai merinding, bahkan ia terlihat seperti ingin mengeluarkan air mata haru karena merasakan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga melawan Australia. Seperti yang diketahui, Indonesia kembali meraih poin dalam partai keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. Kini poin diamankan di kandang sendiri. Menjamu Australia di Stadion Utama GBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB, skuad Sintayong mampu meredam tekanan dari para pemain lawan yang membuat sampai 19 tembakan. Skor tetap 0-0 sampai peluit akhir dibunyikan wasit Salman Ahmad Falahi. Hasil itu sekaligus membuahkan poin kedua bagi timnas Indonesia, yang di matchday pertama lalu berhasil pulang dari markas Arab Saudi dengan 1 poin hasil seri 1-1. Di kedua laga tersebut, Maarten Paes rutin tampil prima di bawah mistar gawang skuad Garuda. Dalam momen perdananya mengawal gawang timnas Indonesia di GBK, Paes melakukan sejumlah aksi gemilang. Paling tidak ada 5 penyelamatan yang ia lakukan sepanjang pertandingan. Tidak heran ketika pertandingan tuntas, supporter di GBK pun menggaungkan nama Maarten Paes lewat chant untuk kiper 26 tahun tersebut. Seluruh rangkaian kejadian di stadion rupanya melahirkan sensasi tersendiri baginya. Atmosfernya luar biasa dan aku sampai merinding. Sebuah pertandingan berat buat kami, tapi hasil ini menjadi dorongan besar, kata Paes usai pertandingan. Maarten Paes sebelumnya juga tampil apik di laga lawan Arab Saudi, walaupun sempat bikin blunder yang berujung penalti. Ia langsung membayar tunai kesalahan itu dengan membendung tembakan 12 pas pemain lawan, yang dilanjutkan dengan sejumlah aksi penyelamatan lain bagi timnas Indonesia. Apa yang dilakukan fans timnas Indonesia terhadap Maarten Paes di GBK, rasanya para fans timnas Indonesia juga sudah tak sabar ingin menyerukan nama Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders. Untuk para supporter dan fans timnas Indonesia, saya harap kalian bahagialah, karena kita punya ketum yang gesit, cerdik dan satset, maka dari itu, naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders akan secepatnya diproses. Dan bisa dipastikan debut saat bertemu Bahrain dan China di bulan Oktober mendatang. Ketua Umum PSSI yang tampan, Bapak Erick Thohir mengatakan surat permohonan naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Hal itu disampaikan Erick Thohir usai menyaksikan laga Indonesia vs Australia. Dua pemain Belanda berdarah keturunan Indonesia yaitu Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders sudah memulai proses perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal tersebut dilakukan kedua pemain demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir pun berharap proses administrasi permohonan perpindahan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders bisa segera rampung. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera, ucap Erick Thohir yang berharap Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders bisa memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pak Erick menyebut surat permohonan naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders sudah ditandatangani Menpora dan Mensesnek. Rencananya, surat permohonan perpindahan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanggal 11 September tahun 2024 tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan China, ucap Erick Thohir.
Setelah ditandatangani Pak Jokowi, permohonan perpindahan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders akan dibahas dalam rapat Komisi X dan Komisi 3 DPR. Setelah disetujui oleh dua komisi itu, permohonan naturalisasi Eleanor Reijenders dan Miss Hilgers akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Kemudian Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat keputusan Presiden Kepres untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah WNI oleh Eleanor Reijenders dan Miss Hilgers. Setelah itu Eleanor Reijenders dan Miss Hilgers akan membuat dokumen identitas Indonesia lalu PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Jadi untuk itu, mari kita berdoa bersama semoga semuanya dikasih kelancaran untuk proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders. Pesan berkelas Bang J bergemuruh di Stadion SUGBK. Kapten J Izes memberikan pesan epik kepada supporter Indonesia setelah timnas Indonesia mengimbangi Australia dengan skor 0-0. Para pemain Indonesia menghampiri supporter di tribune belakang gawang. Kapten J Izes pun memberikan pesan kepada supporter untuk terus percaya kepada timnas Indonesia. Pesan bek Venezia itu terdengar sangar, lantaran menimbulkan kepercayaan tinggi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian, kami bermain untuk kalian, kami mencoba membuat kalian bangga, ujar J Izes. Tidak ada yang percaya kita, tapi kita percaya, ucap J Izes menambahkan. Dalam video tersebut terlihat juga supporter mengeluhkan Shin Tae-yong dengan menggemakan nama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kiper Hernando Ari Sutaryadi yang belum dimainkan Shin Tae-yong dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menilai satu angka yang direbut dari Australia menjadi poin penting Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji Maarten Paes usai dua pertandingan bersama skuad Garuda. Ia mengakui, sang penjaga gawang bermain sangat baik. Pertandingan pertama dan kedua sama, Maarten bermain sangat baik, ujar Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu menilai, Maarten mampu memimpin barisan pertahanan timnas Indonesia dengan baik. Walau begitu, ia mengingatkan sang kiper untuk terus berkembang. Sebagai pemain paling belakang, memimpin timnya dengan baik, mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik jika semakin kompak dengan satu sama lain, tandasnya.